Saya Muhammad Abdillah. Saya Utami Rahmawati. Saya Indah Pratista. Saya Ferran Delviano. Saya Andisa Rakil Ahmad. Saya Nur Halidah. Saya Sofina Sana. Saya Wulan. Saya Muhammad Ardian Sajawar. Saya Mastang. Kami dari kelompok 3, pada video kali ini kami akan membahas materi terkait surat berharga yang dimiliki, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu terdiri dari 10 orang. Yang pertama ada Muhammad Abdillah, ada Mastang, ada Ferran Delviano, ada Utami Rahmawati, Wulan, Nur Khalidah, Uswatun Hasanah, Muhammad Adrian Sajabar, Indah Pratista, Andi Sarah Akila Ahmad. Masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian surat berharga yang dimiliki. Pengertian surat berharga atau commercial paper atau negotiable instrument adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar kepada pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Selanjutnya, masuk pengertian surat berharga menurut para ahli. Agar lebih memahami apa arti surat niaga, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini ialah arti surat niaga menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Abdul Qadir Muhammad, pengertian surat berharga ialah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dapat dilakukan dengan menggunakan mata uang tunai, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Selanjutnya, menurut Wirjono Projodikoro, pengertian surat berharga ialah surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Surat-surat itu juga dapat diperdagangkan agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau negotiable instrument. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat berharga yang dimiliki. Jenis surat berharga. Jenis surat berharga berdasarkan KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang pertama yaitu wesel. Pengertian surat berharga jenis wesel adalah surat berharga yang di dalamnya terdapat kata wesel dan memiliki kandungan perintah untuk melakukan pembayaran sesuai syarat yang sudah ditetapkan dalam KUHD. Selanjutnya yaitu cek. Pengertian surat berharga jenis cek adalah suatu surat yang di dalamnya terdapat kata cek dan dikeluarkan pada tanggal dan tempat tertentu serta memiliki perintah tanpa syarat dari pihak nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang yang sudah tertulis di dalamnya atau kepada pihak pembawa cek tersebut. Selanjutnya, kwitansi dan promes atas tunjuk. Pengertian surat berharga jenis kwitansi dan promes atas tunjuk merupakan surat yang sudah diberikan, tanggal dan juga dikeluarkan oleh sang penanda tangan kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang yang sebelumnya sudah ditentukan di dalamnya kepada penunjuk pada waktu yang sudah tertulis. Sifat yang terkandung di dalam promes atau tunjung adalah siapa saja yang memegang surat tersebut dan setiap saat menunjukkannya kepada yang bertanda tangan, maka dia akan mendapatkan hak pembayaran. Baik, materi berikutnya yaitu jenis surat berharga di luar KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Biliet giro. Pengertian surat berharga jenis biliet giro adalah salah satu jenis surat perintah nasabah yang sebelumnya sudah diberikan standarisasi bentuk kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan ke rekening pihak yang namanya sudah tertulis di dalam biliet giro tersebut.
pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Kemudian, commercial paper. Pengertian surat berharga jenis commercial paper adalah salah satu instrumen utang jangka pendek tanpa adanya jaminan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan bank lalu diperjualbelikan melalui bank atau suatu perusahaan efek dengan jangka waktu pendek dan sistem diskonto. Materi berikutnya surat saham. Pengertian surat berharga jenis surat saham adalah surat berharga yang dijadikan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan perseroan yang dibuktikan dengan surat saham sebagai suatu surat resmi yang di dalamnya berisi bahwa pemegang saham adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas dividen, hak suara, dan hak lainnya. Berikutnya, obligasi. Pengertian surat berharga jenis obligasi adalah jenis sertifikat bukti utang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau badan pemerintah sebagai pihak yang nantinya akan berhutang dan berjanji untuk membayarnya dengan bunga dan pokok utang dalam kurun waktu tertentu kepada pemilik obligasi. Berikutnya, delivery order. Pengertian surat berharga jenis delivery order adalah suatu bentuk dokumen yang memiliki fungsi sebagai surat pengantar atas suatu barang, yang di dalamnya tercantum dan ditujukan kepada pembeli atau penerima yang sudah ditentukan oleh pembeli serta dilindungi hukum legalitas yang dibutuhkan di jalan raya, mulai dari mereka keluar perusahaan hingga tiba di wilayah pembeli. Yang berikutnya, surat utang negara atau SUN. Pengertian surat berharga jenis surat utang negara adalah salah satu bentuk surat utang berharga negara yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Surat utang negara ini merupakan suatu surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing yang dijamin dengan suatu pembayaran bunga dan pokoknya oleh pemerintah negara sesuai dengan masa berlakunya surat tersebut. Selanjutnya, surat berharga yang dimiliki. Surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang pertama, surat berharga dengan bunga dibayar di muka atau diskonto. Misalkan, Bank BRI memiliki surat berharga senilai 1 miliar berjangka waktu 3 bulan dengan bunga diskonto sebesar 10%. Pada saat pembelian, jumlah yang dibayarkan yaitu 1 miliar dikurangi 1 miliar dikali 10% dikali 90 per 360 sama dengan 975 juta dengan bunga diskonto sebesar 25 juta atau 277.778 per hari. Yang kedua, surat berharga dengan bunga dibayar di belakang atau secara periodik. Misalkan Bank BRI memiliki surat berharga senilai 1 miliar berjangka waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 10% per tahun. Pada saat pembelian diperoleh harga sebesar 1 miliar. Jumlah bunga selama 3 bulan sebesar 1 miliar dikali 10% dikali 90 per 360 sama dengan 25 juta atau 8.333.333 rupiah per bukan atau 273.778 per hari. Selanjutnya yaitu surat berharga yang tersedia untuk dijual atau available for sale. Misalkan Bank BRI memiliki surat berharga dengan nominal 1 miliar rupiah berjangka waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 10% per tahun. Pada saat pembelian diperoleh harga sebesar 1 miliar rupiah, tidak ada biaya lain-lain. Jumlah bunga selama 3 bulan sebesar
1 miliar rupiah dikali 10% dikali 90 per 360 sama dengan 25 juta rupiah atau 8.333.333 rupiah per bukan atau 277.778 rupiah per hari. Selanjutnya, surat berharga yang diperdagangkan, trading. Misalkan, Bank BRI memiliki surat berharga dengan nominal 1 miliar rupiah berjangka waktu 3 bulan dengan bunga sebesar 10% per tahun. Pada saat pembelian, diperoleh harga sebesar 1 miliar rupiah, tidak ada biaya lain-lain. Jumlah bunga selama 3 bulan sebesar 1 miliar rupiah dikali 10% dikali 90 per 360 sama dengan 25 juta rupiah atau 8.333.333 rupiah per bukan atau 277.778 rupiah per hari. Ya, baik. Dapat disimpulkan bahwa dalam dunia perdagangan, kemungkinan membayar dengan uang tunai akan memiliki banyak resiko dalam perhitungan mata uang baik logam maupun kertas, akan memakan waktu cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan pembayaran yang lebih mudah dan lebih lancar. Penggunaan surat berharga yang dimiliki dapat diperdagangkan dalam dunia bisnis, karena pembayaran dengan surat berharga yang dimiliki memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan timbulnya bahaya atau kerugian. Ya, baiklah, itulah pembahasan dari kami dari kelompok 3 terkait materi surat berharga yang dimiliki mata kuliah akuntansi perbankan dan lembaga keuangan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.